Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin rahimanallah, amma ba'd. Hadirin rahimanallah, sebagaimana biasa rutinitas kita yakni di setiap minggu awal bulan kita mengadakan taklim bersama dalam kajian kitab Lubabul Hadits, membahas tentang hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ucapan-ucapan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Lubabul Hadits. Dan untuk mendapatkan kesempurnaan di dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali dengan pembacaan yang bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma والتعليم والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله ورضوانه وثوابه. البتة حضرة بنا شفيع رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وجميع الأنبياء والمرسلين والمرسلين تعالى من خصوص المسلمين هذا الكتاب لباب الحديث الشيخ الحافظ جلال بن عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي وصولهم وفرهم ومصنف تنجول الشيخ محمد بن عمر النووي البنتني وصولهم وفرهم أن الله يكرم يرحم درجة الجنة ويجد علينا من بركات مسرار أنوارهم وعلوم نفعت بالدين والدين الآخرة ولم يأت أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ولم يأت أن الله يجعلنا من علماء العلم جعلنا يا إلهنا يا الله ولم يأت أن الله يجعلنا من أهل العلم أهل الخير وأهل الصلاة وأهل الصيام وأهل الزكاة وأهل البر وأهل الطاعة والطاعة والسلام جعلنا وإياهم من الصالحين الصالحات ولم يأت أن الله يجعلنا إلهنا يا الله ينزل الرحمة والبركة فينا وفي من سكن في حوالي مسجد التقوى يا إلهنا يا الله وعلى هذه النية وعلى كل نية صالحة وكما نرسل من الصالحين إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Hadirin rahimanallah, di halaman yang ke-19, soalnya ini cetakannya nggak beres, halaman 17, 18-nya sama dengan halaman 19, jadi di halaman 19-nya. Oh, iya. Al-imanu fi sadril mu'mini wa la yatimul imanu illa al-faraidi wa sunnati wa la yahsudul iman alla bijuhudil faraidi wa sunnati faman naqasa fariqatan bi ghairi
ada Tuhan kecuali Allah SWT. Tidak ada sekutu baginya, dan sesungguhnya Nabi Muhammad SAW adalah hamba-Nya dan Rasul-Nya. Mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, puasa di bulan Ramadan, haji, dan mandi janabah. Kemudian barang siapa bertambah dalam batasan iman, maka bertambahlah kebaikannya. Dan barang siapa yang berkurang di dalamnya, maka ia ada di dalam batasan itu. Subhanallah azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi baril salihin radhiyallahu ta'ala anna. Hadirin rahimanallah, melanjutkan di dalam kitab Lubabul Hadis halaman yang ke-19. Alangkah baiknya kita naik sedikit kembali atau mengulang sedikit kembali tentang yang di atasnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman atau tidaklah imannya sempurna salah satu di antara kalian hatta yuhibba, ya, halaman 19, halaman 19 yang tadi dibaca atasnya dikit. Hatta yuhibba li akhihi, sampai ia cinta untuk saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, apa yang menjadikan cinta untuk dirinya. Artinya ini sering kita sampaikan pula bahwa minta maafnya. Kata Nabi kita Muhammad, iman kalian tidaklah sempurna sehingga apa yang membuat Anda cinta, senang untuk dirinya, perbuatlah sesuatu itu untuk orang lain. Ya. Contoh paling gampang deh, ya. Kita ini minta maafnya jujur, nggak pengen ya, didolimin orang, jangan dolimin orang. Ya. Nggak pengen diomongin orang kejelekannya, jangan ngomongin kejelekan orang. Nah ini nih, ya. Jadi minta maafnya, tidaklah iman Anda sempurna sehingga Anda melakukan sesuatu yang maaf hatta yuhibba li akhihi, ya. Sehingga Anda mencintai ya, untuk saudaranya sebagaimana apa yang kita cintai untuk diri pribadi. Ya. Maaf kalau kita ini ada orang utang, ya, kita pengennya apa? Segera bayar. Ya, berarti kita begitu pula saat kita ngutang segera bayar. Nah, itu namanya maaf, iman kita sempurna. Ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba. Maaf, ini tulisannya yuhibba. Ini banyak cetakan apa? Banyak keliru cetakannya. Nah, ntar kapan-kapan sodorin yang cetakan ada bagusan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dan kemudian lanjutannya ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Muhammad bersabda dalam hadisnya, al-imanu fi sadril mu'min. Iman di dalam dada seorang yang beriman mukmin, ya. Di dalam dadanya alias di dalam hatinya orang mukmin. Wala yatimul iman illa, tadi ya, bukan amal, illa bitamamil faraidi was sunan. Tidaklah iman seorang mukmin sempurna kecuali bisa sempurnanya dengan menyempurnakan fardu-fardunya dan sunnah-sunnah Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau melihat ini seakan-akan kalau pengen sempurna iman kita, usahakan semua yang difardukan Allah kita jalankan, semua yang disunnahkan Habibina Muhammad kita lakukan. Itu bisa jadi sempurna iman kita, ya.
Kata beliau, la yatimul iman tidak akan sempurna kecuali bisa sempurna dengan menyempurnakan fardu-fardu yang difardukan Allah dan sunnah-sunnah yang dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW. Wala yafsudul iman tidak akan rusak. La yafsudul iman tidak rusak illa, di sini Allah lagi, illa bijuhudil faraidi was sunani, kecuali dengan mengingkari fardu-fardunya yang difardukan Allah dan sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Habibina Muhammad SAW. Jadi kalau kita beriman kepada Allah, tidak ingkar dengan fardu Allah, nggak usah. Misalkan yang dekat aja deh, sholat itu kan yang difardukan Allah, ya bah, sholat yang difardukan Allah. Kita nggak ingkar, sholat adalah wajib, cuman sedang malas aja. Nah ini imannya masih ada, nggak usah, nggak sholat, terus sedang malas, ya. Nah ini nggak rusak iman. Tapi kalau misalkan maaf, kenapa nggak sholat? Orang kagak wajib. Nah ini, ya. Kalau dia mengingkari kefarduannya, kewajiban sholat, maka imannya rusak. Ya, imannya rusak. Karena dia beriman. Oh. Karena kata beliau, kata Nabi kita Muhammad, kecuali sempurna itu dengan menjalankan fardu. Begitu pula rusaknya iman hanya bijuhudil faraid was sunnah, ya, dengan mengingkari ibadah yang fardu dan sunnah Nabi Muhammad. Faman naqasa faridatan bi ghairi juhudin, kalau memang kurang, faman naqasa, siapa saja yang kurang tentang kefarduan yang difardukan Allah, tapi di ghairi juhud, enggak ingkar. Salat kita kurang, berantakan, ya, Allah Akbar, males, Allah Akbar, ya, sambil ngantuk-ngantuk lah. Pokoknya mana kosong faridatan, ya. Ini saya ngambil contoh tentang sholat. Pokoknya apa saja yang difardukan Allah. Kalau kurang melakukan satu kefarduan bi ghairi juhud, tanpa ingkar, enggak ingkar, itu adalah fardu, itu adalah yang difardukan Allah Subhanahu wa taala, cuma sedang malas saja, ya. Jadi sholatnya asal aja, Allah Akbar, ya. Kalau memang kurang semacam itu tanpa ingkar, uqiba alaiha, maka ia akan mendapatkan siksa, ya. Maaf, gara-gara alaiha naqasa kurang, ya. Tapi waman atammal faraid, siapa orang yang menyempurnakan fardunya, ini sholat, ya, saya sempurnakan, tapi semaksimal kita, semampu kita, ya. Kita udah masya Allah sudah wudhu, buat menurut kita ini wudhu sudah sempurna, ya. Kemudian sholat, ya Allah, kita sudah semaksimal mungkin sempurna. Siapa yang menyempurnakan fardu? Apa kata beliau? Wajabat lahul jannah, maka dipastikan, bahasanya wajabat, wajibnya dipastikan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya usahakan semaksimal mungkin kita melakukan ibadah sholat. Apalagi sholat ini adalah, maaf ya Allah, barometer dari setiap amalan kita, ya. Lihat sholatnya catat, insya Allah amalan ibadah yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sudah sholatnya berantakan, ya sudah, ya, maka usahakan tentang sholat kita perhatikan, ya, sholat perhatikan. Kemudian kata Nabi kita Muhammad, bahwa Rasulullah SAW, al-imanu la yazidu wa la yanqusu walakin lahu haddun ay ta'rifun bi dzikri afradi furu'il iman. Kata Nabi Muhammad dalam lanjutan kitab ini disebutkan, iman itu tidak tambah, tidak kurang. Cuman biasanya kita dengar, maaf, iman itu bisa tambah, bisa naik, bisa turun gitu, ya. Nah, kita dengerin dulu deh apa yang disabdakan Nabi.
Iman itu tidak tambah, tidak kurang. Cuman saja lahu haddun, dia punya batasan dengan menyebutkan afrodnya, masing-masing atau komponen daripada cabang-cabang iman. Fa inna koso, kalau kurang, fa fi haddihi, kalau memang kurang dalam batasannya. Wa asluhu, adapun dasarnya, pokoknya iman itu syahadatu an la ilaha illallah, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, wahdah, maha esa, la syarikalah, tiada sekutu baginya, enggak ada yang nyamain Allah. Wa anna Muhammadan abduhu, dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah abdu wa rasuluh, hambanya Allah. Awas, ingat-ingat ya. Nabi Muhammad itu hambanya Allah dan utusannya Allah. Makanya minta maafnya, walaupun di tulisannya di sini misalnya Allahu Jalla Jalal, di sininya Muhammadun Rasul, walaupun dijejerin tetap ada beda ya, tetap ada beda. Kalau Allahu Jalla Jalaluh, Allah adalah pencipta alam semesta ini, tapi Nabi Muhammad Rasul, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi jangan disamakan ya. Ini dulu itu ada ya, kontraktor ya. Kontraktor ya, pengen dia mungkin ya berbau Islami bagaimana, jadi menyalahkan yang berbau jajaran ya, nyalahin apa, tulisan yang lapan Allah dan Muhammad berjejer. Kata dia harus Allah di atas, Muhammadun di bawah, harus maksain itu. Padahal walaupun jejeran ya tetap porsinya masing-masing ya, masing-masing ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seakan-akan kalau ngikutin gaya beliau ya berarti nggak boleh dijejer dong. Ya. Repot gitu sih. Nah ya, jadi yang jelas minta maaf. Kita yakinin bahwa Nabi kita Muhammad adalah hamba Allah, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Wa iqamus shalah, jadi pokok pokok iman bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Kemudian iqamus shalah, jalankan ibadah salat ya. Wa ita'uz zakat, menunaikan zakat. Wa shaumu ramadan, puasa di bulan suci Ramadan. Wal hajju, dan haji. Wa ghuslul janabah, mandi janabah. Awas ingat. Makanya pentingnya ilmu di sini. Ya, mandi janabah. Sampai disebutkan maaf, jarang-jarang nggak tahu ilmunya. Ya. Katanya apa? Ini juga sering ya kita dengar. Ada Nabi kita Muhammad SAW lewat kuburan, ternyata apa? Ada orang sedang disiksa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ternyata pipisnya nggak tuntas. Ya, pipisnya ya tuntas. Harus hati-hati Pak. Ya, hati-hati, pipis perasaan tuntas, tapi ternyata nggak tuntas ya. Paling tidak maaf kalau kata Nabi kita Muhammad apa namanya? Istibrak ya, istibrak, dehemin kemudian diurutin ya. Nah, yang lebih cakep lagi kalau menurut saya enak dijongkokin ya, dijongkokin sambil dehem ya. Sudah pernah sering kan melihat di YouTube apa di mana ya. Habib Rizik juga pernah praktekin ya, jongkok ya, dikit. Nah itu lepas ya, apa namanya, bersih. Hati-hati, sebab apa? Ada orang disiksa karena gara-gara pipisnya. Perasaan sudah selesai tapi ternyata belum selesai. Biasanya terasa saat anak mau ruku ataupun mau sujud ya. Nah itu, hati-hati. Itu tentang pipisnya. Nah, begitu pula dengan janabah. Janabah mandi besar ya. Ingat, mandi besar kalau dalam kitab yang sering mungkin di Ustaz Hasan, sekarang udah hatam belum? Safinah
Nah, itu dalam Safinah itu disebutin mandi besar itu cuma buktinya dua, satu niat, dua ngeratain badan dengan air. Yang penting pertama niat, ratain badan dengan air, semua basah, semua selesai ya. Tapi harus hati-hati ya, jangan sampai minta maafnya yang barangkali gemuk ya, lipatan-lipatan, hati-hati ya. Kemudian telinga dan lain sebagainya ya, biar rata benar, baru itu namanya sah mandi junubnya. Yang paling enak awas ya, siram ratain dulu ya, jangan pas ratain terus disabutin ya, atau selesai itu udah apa-apa ya, ratain. Nah itu namanya mandi janabah sah ya. Faman zada fi haddihi, siapa orang yang lebih di dalam definisi ataupun batasan iman, zadat hasanatu, maka kebaikannya lebih alias banyak ya. Ini kalau memang dia zadat di dalam apa namanya batasan-batasan iman. Tapi wa man naqasa fihi fa fihi, kalau batasan-batasan iman itu kurang, maka kurang pula kebaikannya alias pahala yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi usahakan, kata dalam kitab ini, iman itu tidak tambah tidak kurang ya, cuman maaf iman punya batasan ya. Yang kurang dan tambah itu apa? Dalam batasannya. Misalkan minta maafnya, kalau imannya saya beriman, maaf, percaya adanya Allah, tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, itu nggak tambah nggak kurang. Cuma maaf ya, yang tambah dan kurang ini nih ya, apa cabang-cabangnya mana? Wa iqamus sholat, jalanin sholat, kadang sedang semangat, nah itu sedang naik ya, kadang sedang semangat, kadang sedang malas, ada gitu. Nah itu tuh namanya sedang kurang. Ini maaf batasan-batasan imannya ya, cabang-cabang imannya. Kalau dasar imannya ya nggak tambah nggak kurang, pokoknya saya percaya dengan adanya Allah. Tapi ini ya, jalanin sholatnya kadang senang ya, kadang semangat, kadang enggak. Nah, ini bisa kurang, bisa tambah ya. Begitu pula dengan puasa ya, ya Allah, alhamdulillah. Nah, ya, ini bulan Rajab sudah puasa belum? Allah, jangan nggak sampai nggak puasa ya. Kamu bisa puasa. Kenapa? Maaf, nah, sedikit saya sampaikan. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, inna iddatasy-syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan-bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu 12 bulan. Ya, inna iddatasy-syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ardh, semenjak Allah ciptakan langit dan bumi, yang namanya setahun 12 bulan dari dulu. Ya. Dari dahulu kali itu 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan dari 12 bulan itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa 4 bulan itu? Awas. Kalau di Qur'annya nggak ada disebutin oleh Nabi, kemudian oleh ulama. Apa diantaranya? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Beruntut. Ya, apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini beruntut. Yang satu sendiri mana? Rajab. Ini sendirian. Ya, yang 3 beruntut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ya, Dzulqa'dah bulan yang ke-11. Dzulhijjah bulan ke-12. Muharram bulan pertama. Ya. Nah, kita mah apa kan Januari Februari terima gajinya itu soalnya. Hebat. Terima gajinya Januari tanggal sekian, apa benar? Februari tanggal berapa sekarang? Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya. Jadi Muharram, Safar, ya, Rabiul Awal, ya, Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani, Jumadil Awal atau Jumadil Ula, ya, Jumadil Akhir atau Jumadil Tsaniyah, terus baru Rajab, Sya'ban,
Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya, ulang sekali lagi. Jadi 4 bulan yang dimuliakan Allah itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Beruntun 11, 12, 1. Yang sendiri Rajab sendirian. Ya, Rajab sendiri. Ya. Nah, coba perhatiin. Bulan Rajab sendiri. Dan keistimewaan yang dimiliki bulan Rajab luar biasa. Ya, coba perhatiin. Di bulan Rajab itu ada Isra Mi'raj. Ada Isra Mi'raj. Menerima perintah Allah tentang sholat, langsung Nabi dipanggil Allah dan berwajah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau perintah-perintah yang lain lewat malaikat Jibril sampai puasa, ya, Jibril sampai zakat, lewat malaikat Jibril sampai kepada Nabi kita Muhammad. Tapi sholat, ya Allah, Nabi Muhammad dipanggil sama Allah, langsung berwajah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu di bulan Rajab. Tapi minta maaf ya, istimewanya bulan Rajab ini, kenapa bisa sampai istimewa? Maaf, di bulan Rajab inilah nur Nabi Muhammad pindah dari Sayyid Abdullah menuju rahim Siti Aminah. Ya, nur Nabi Muhammad pindah dari Sayyid Abdullah menuju Siti Aminah. Coba yuk kita hitung. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal alias bulan Maulid, 9 bulan lahir. Jadi bulan Rajab itu bulan saat nur Nabi Muhammad pindah ke Siti Aminah. Ya, maka kalau bisa puasa bisa 10 hari yang pertama. Ya, Ustaz kelewat lagi. 10 hari yang pertama, 1, 2, 3 sampai 10 kalau bisa. Enggak bisa, maaf, 1 hari aja deh yang pertama. Enggak bisa juga yang ke-10 nya. Yang ke-10. Ya, usahain puasa. Ya. Sebab minta maafnya. Ini kalau bulan Rajab itu 10 yang pertama istimewa. Kenapa? Karena di 10 yang pertama, wabil khusus tanggal 1 bulan Rajab, Nabi kita Muhammad pernah ngomong. Apa kata beliau? Khamsu layalin la turaddu fihinna da'wah. Ada 5 malam ketika hamba Allah berdoa, maka tidak akan ditolak doanya. Apa diantaranya? Malam pertama Rajab. Ya, kelewat Ustaz. Jangan dibilang kelewat kalau bahasa kayak gitu. Ya, minta sama Allah, ya Allah, ya, ku berikan maaf pengertian semacam ini baru sekarang. Panjangkan umur saya ya Allah. Ntar Rajab tahun depan saya ngamalin. Itu. Ya, jangan sampai ya. Opting selalu, ya, selalu, ya Allah, panjangkan umur saya tahun depan saya ngamalin. Malam pertama bulan Rajab. Kalau bulan Sya'ban istimewa di 10 yang tengah, 10 yang kedua, 11, 12, 13, 14, 15 sampai 20, 10 yang kedua. Kenapa? Karena di bulan Sya'ban ada nisfu Sya'ban. Kalau di bulan suci Ramadan 10 terakhir, kenapa? Di sana ada Lailatul Qadar. Nah, kembali kepada bahasa kita, puasa. Usahakan di bulan Rajab, maaf, tidak bisa di malam pertama, nggak bisa, jangan tinggalin malam yang ke-10 ya, tinggal dilihat mana ya? Kalau misalkan minta maafnya Rajabnya awalnya Rabu, berarti Rabu
Kamis, Jumat, Jumat puasa. Jumat puasa. Kalau misalkan maaf awalnya Kamis, seperti ini saya melihat kalender beda nih. Ya. Kebanyakan kita melihat kalender itu Rabu. Tapi katanya orang melihat hilalnya kan Kamis, berarti tanggal 1-nya Kamis. Kamis, Jumat, Sabtu berarti tanggal 10-nya. Ya. Aduh bingung amat Ustaz. Kalau bisa malah justru ada lagi hadis Nabi yang mengatakan maaf, siapa orang yang berpuasa di bulan yang dimuliakan Allah. Berarti apa? Bisa Rajab, bisa Muharram, bisa Dzulqa'dah, bisa Dzulhijjah. Apa 3 hari? Apa saja? Kamis, Jumat, Sabtu. Ya, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, usahakan itu 3 hari. Sebab minta maaf ya. Aduh, saya lupa lagi ya. Apa katanya? Puasa di 1 hari di bulan yang dimuliakan Allah itu sebanding dengan 30 hari di selain bulan yang dimuliakan Allah. Sehari sebanding dengan 30. Kalau berarti 3 hari, 30 kali 3 bulan. Ya, ya Allah. Ya. Ini bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya bulan Rajab. Jadi usahain puasa sehari. Lupa saya nyari ini. Dalam kitab Nasruddinnya 3 hari itu ya. Kalau bisa apa? Kamis, Jumat, Sabtu. Sebab puasa di hari Jumat sendiri itu enggak boleh ya. Makruh ya. Usahain digandeng. Kalau enggak Jumat sama Sabtu atau Jumat sama Kamis. Ya. Tapi yang lebih tepat tadi Kamis, Jumat, Sabtu. Ya. Jadi minta maaf ya, kalau dasar iman enggak tambah enggak kurang. Cuman yang maaf menjadikan tambah dan kurang itu adalah merupakan maaf bagian-bagian daripada iman. Sebagaimana tadi sholat, puasa, zakat, ya. Sedang senang nih infak, ya berarti apa? Sedang naik iman kita. Ya. Sedang malas nih infak, ya sedang turun, berarti iman kita. Wa ita'u zakat wa shaum Ramadan wal hajj dan haji. Awas ini haji. Ya Allah, hati-hati ya. Kalau yang ada punya kemampuan segera. Kita nggak tahu. Ya Allah. Kayak kemarin umroh susah. Ya, padahal mungkin lebih banyak yang sudah mampu. Ya, cuman susah. Begitu pula dengan haji. Udah punya kemampuan segera daftar. Ya, jangan sampai diminta Allah. Apalagi kata Nabi kita Muhammad SAW, beliau memberikan ancaman, kata Nabi kita apa? Man wal haji dikauli aliman lam tahbisu hajatun. Siapa orang yang tidak tertimpa ataupun man lam tahbisu hajatun ayman marad wa dhaliman wa lam yahujja wa lahu jam'un, ya. Siapa orang yang tidak sakit, ya, wala jam'un, dia punya harta. Faliyamut insya Yahudiyan, kata Nabi kita Muhammad, ya. Dia punya harta, punya kesempatan, sakit tidak, duit ada, ya, sehat iya, ya. Enggak haji atau belum haji, padahal sudah mampu. Malaikat Israel datang duluan, ya. Apa katanya? Insya'a falyamut insya'a Yahudiyan wa insya'a Nasraniyan. Ya, kata Nabi, silahkan Anda mati, terserah pilihannya 2. Kalau enggak golongan Yahudi, Nasrani. Seakan-akan jangan ngaku Islam. Enggak usah ngaku Islam deh, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya. Wa zada fi din. Jadi wa man zada fi hadis zadat hasanatu wa man naqasa fihi fa fihi. Kalau dia tambah di dalam masalah cabang-cabang iman, berarti sedang tambah imannya. Tapi kalau kurang dalam cabang-cabang iman, berarti sedang kurang pula imannya. Tapi dasar imannya itu nggak bisa tambah, nggak bisa kurang. Nah, itu saja hadir rahimahullah yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita akan lanjutkan di dalam kitab Lubabul Hadis di bulan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah berikan taufik, hidayah, inayah, panjang umur, diberikan kesempatan untuk bisa menghadirinya. Bayangin dalam diri kita, maaf ya,
kita nggak usah kesana kemari ya, seakan-akan ingat, tanamkan dalam diri kita senang kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita belajar gini nih, ya Allah, ingat ya, inilah yang pernah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab minta maafnya, kunci Allah dekat dengan kita segimana dekat kita dengan Nabi kita Muhammad. Jauh dengan Nabi Muhammad, jangan harap dekat dengan Allah. Kata Nabi Muhammad dalam sabda lain apa? Ahibbullah lima yadukum bihi min ni'amih. Cintai Allah karena Allah pemberi nikmat. Hadis itu kata Nabi apa? Ahibbuni lihubbillah. Cintai aku karena aku kekasih Allah. Ya. Kita ini diperintah Nabi suruh cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW. Lah sementara minta maafnya, orang cinta gak mau dengerin apa yang disabdakan Nabi, kan repot. Ya, makanya maaf kalau bisa nih begitu baca ingatin seakan-akan kehormatan besar, ya sabda-sabda Nabi kita baca. Ya, begitu pula dengan nanti baca maulid dan baca segala macam, seakan-akan minta maafnya kita mau baca sejarah Nabi Muhammad. Ya, makhluk yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita hormatin beliau, kita akan terhormat di sisi Allah. Semakin kita cinta kepada Nabi Muhammad, semakin cinta pula Allah kepada kita. Benci, naudzubillah min dzalik, Allah pun akan benci kepada kita. Ya, tergantung kita menspesialiskan Nabi Muhammad apa tidak. Ya, kalau tidak, maka kita pun tidak ada spesial di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja hadirin Allah. Ada yang ditanyakan di antaranya tentang seputar iman